Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fariza dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401190287. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah sosiologi ekonomi. Soal yang pertama, di Indonesia keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi. Yang pertama ada faktor keindahan alam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling unik dan istimewa dari sebagai tujuan wisata oleh para turis. Para wisatawan lokal maupun non lokal bisa memilih untuk berwisata ke pegunungan maupun ke pantai. Misalnya saja Yogyakarta. Yogyakarta itu mempunyai budaya maupun khas daerah yang mampu menarik wisatawan datang ke sana. Mungkin ada lagi contohnya Pulau Bali. Di sana ada banyak wisata alam yang sangat menarik, yang sangat indah untuk bisa dikunjungi oleh para turis. Faktor yang kedua, faktor yang selanjutnya yaitu di Indonesia itu terkenal dengan biayanya yang murah atau biaya hidup yang rendah. Biaya hidup di Indonesia memang relatif lebih murah dibandingkan negara tetangga seperti misalnya saja Singapura dan Malaysia. Untuk mengetahui standar biaya di suatu negara, kita bisa mengukur dari biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan dan lain-lain. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya adalah karakter orang-orang Indonesia yang terkenal ramah. Penduduk Indonesia itu dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahabat. Karakter ini telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan bangsa ini untuk menebar senyum dan berperilaku santun kepada orang lain. Dikutip dari Road Guide, sebuah situs perjalanan yang mengadakan survei mengenai negara dengan penduduk teramah di dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa Indonesia itu terkenal dengan orang-orangnya yang ramah sehingga mampu meningkatkan daya tarik turis untuk datang ke Indonesia. Untuk soal yang kedua yaitu deskripsikan aktivitas ekonomi sosial deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, perlu kita ketahui bahwa fenomena ekonomi itu yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, pasar, bank, dan lain-lain. Hal itu tadi saling berpengaruh terhadap fenomena sosial. Fenomena sosial itu terdiri dari agama, tradisi, etnis, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa kedua aspek tadi, yakni sosial dan ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari pembahasannya maupun dari praktiknya. Atau dengan kata lain, sosial dan ekonomi itu saling berpengaruh seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi sosial, faktor-faktor sosial itu dapat mempengaruhi perilaku ekonomi di suatu negara atau di Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.